Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Islamku. Jadi saya ingin membahas sedikit ya tentang kadang itu udah merasa sembuh, kadang itu kambuh lagi. Jadi gitu-gitu terus tiap hari. Kadang nanti merasa sembuh, nanti kadang gitu lagi, nanti merasa sembuh, nanti gitu lagi, gitu terus ya. Itu bagaimana, apakah saya pun juga begitu, dan saya bahas di video kali ini ya. Jadi maaf saya buat videonya di tempat di dalam ya, di dalam nggak cahayanya kurang ya, jadi nggak masalah ya. Yang penting suara saya jelas ya, suara saya itu jelas, bisa dipahami teman-teman semua. Jadi banyak yang mengeluh, mas saya kok kadang merasa sembuh, kadang kok sakit lagi, kadang merasa sembuh lagi, kadang sakit lagi, gitu terus. Itu bagaimana mas? Apakah memang begitu? Apakah gimana? Jadi saya bahas di video kali ini. Tapi sebelum saya bahas, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini ya. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu ya. Jadi terima kasih bagi yang sudah subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun ya. Jadi langsung saja. Jadi sensasi seperti itu, atau kadang sembuh kadang sakit, itu suatu proses penyembuhan ya. Itu suatu proses penyembuhan, dan kita nanti kan kita tadinya sakit terus, tidak ada, kadang sembuh kadang tidak, kadang sembuh kadang tidak ada itu ya. Yang masih parah-parahnya itu tidak ada kayak gitu. Nah, jadi kita sewaktu kita merasakan ada kadang kok enakan, kadang kok kumat, kadang enakan, kadang kumat, itu menurut saya, dan itu saya alami ya, itu saya alami. Dan sensasi itu nanti lama-lama dikit-dikit meringan, tambah ringan, tambah ringan, tambah ringan. Memang butuh proses lama, nggak bisa langsung spontan, itu nggak bisa ya, karena itu semua butuh proses yang lama dan nggak bisa cepat, nggak bisa menurut saya. Intinya kalian harus sabar dan tetap konsisten, itu saja. Maupun sensasi itu yang muncul itu apa saja, yang penting itu kalian konsisten. Jangan sampai kalian melanggar pantangan, terus meninggalkan 3 pola hidup sehat ya, terus konsumsi ya, pokoknya yang pantangan-pantangan itu jangan dikonsumsi dulu ya, karena semua itu adalah pemicunya dan membuat kita itu malah susah untuk sembuhnya ya. Karena asam lambung ketan-sehat ini memang butuh proses yang lama. Saya pun belum 100% total ya, saya pun belum 100% total, jadi saya dijelaskan sini. Jadi maaf saya nggak pakai baju karena panas ya di sini ya, dan panas ya, kalau siang itu panas di sini ya, panas. Kalau dulu saya pakai baju, pakai jaket aja di dalam rumah itu malah dingin ya, malah kebalikannya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa merasakan panas ya, bisa merasakan panas, bisa nggak kedinginan lagi, jadi gitu. Jadi begitu ya, itu penjelasan dari saya, dan itu simple sih, simple ya. Jadi intinya memang begitu, kalian nggak usah gimana-gimana, nggak usah loh saya kok gini lagi, padahal saya makannya dijaga, terus selalu teratur ya, olahraganya teratur, terus hidupnya juga, pola hidupnya juga udah baik ya. Jadi jadi buat teman-teman mungkin ya yang sedang merasakan itu semua, oh kaget, lu mas kok saya begini, kok kadang sembuh kadang tidak ya. Jadi keluhan-keluhan itu memang kadang muncul, kadang nanti merasa sehat ya, jadi gitu. Jadi jangan kok terus takut lagi, cemas lagi, itu nggak usah, nggak perlu cemas, nggak perlu takut. Itu semua nanti akan mereda sendirinya dengan seiring waktu ya. Pokoknya kita nikmatin aja, udah nikmatin aja.
dan pastinya jaga pantangan apapun makanan yang tidak cocok di kalian itu jangan dimakan lagi ya. Jadi gitu, itu pertahankan terus. Mungkin ada yang bertanya, loh mas, sekarang apakah masnya ini sudah bisa bekerja, udah bisa aktivitas, sudah bisa ya pokoknya udah bisa aktivitas normal, apakah sudah bisa? Saya alhamdulillah sudah aktivitas ya, mendekati normal, tapi saya tetap hati-hati, jangan sampai kecapean, jangan sampai over ya, kegiatannya itu jangan sampai over ya, kecapean tapi jangan terlalu over, dan telat makan juga itu jangan ya, karena itu semua nanti akan memicu kembali asam lambung, GERD AJT itu muncul lagi kan, pasti ampun jangan ya. Nah itu semua pemicunya ya. Jadi intinya sih kalian sabar terus, jangan sampai tergoda, jangan sampai terlena ya dengan apa itu, makanan pantangan itu kan pasti sangat menggoda sekali ya, dan kita pasti waduh saya pengen ini sih, saya pengen ini, pengen itu, kok ada ini pengen makan sedikit nanti kambuh lagi itu terus. Nanti kalau kalian tidak konsisten ya, kalian harus konsisten niat-niatnya ya, seniat-niatnya. Dan kalau muncul sensasi pun nggak usah diperdulikan, itu saran saya ya, nggak usah diperdulikan. Misal kepala kelingan, cuma atasi sementara dengan fresh care, oles fresh care, terus minum air putih hangat ya, udah itu aja. Terus kerok, pijit itu ya, mengatasinya dengan itu aja, yang simpel aja. Jangan sampai kalian terus kok dokter dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke dokter. Kalau ke dokter ada perubahan sih nggak apa-apa ya, kalau begitu terus tidak ada perubahan, dan ini bisa jadi ya, atau ada juga yang ke dokter terus tidak bertambah baik, malah sensasinya itu bertambah. Itu saya dulu begitu ya, mungkin ada teman-teman yang begitu. Itu bukan obat dokternya yang jelek, tapi obat itu mungkin udah tidak cocok dengan lambung kita gitu ya. Jadi obat dokter itu sebenarnya bagus, manjur, tapi berhubung lambung kita itu sedang sensitifnya itu, jadi lambung kita tidak bisa menerima obat kimia ya. Jadi ya obat herbal pun belum tentu lambung kita bisa menerima ya, apalagi obat kimia. Itu pasti kalau yang sensasinya bertambah parah, seperti saya dulu kasih obat dokter kok tambah, terus saya periksa lagi ke dokter ahli penyakit dalam, bertambah lagi. Jadi itu malah saya waktu itu belum tahu ya, kalau lambung kalau sedang sensitif itu dikasih obat kimia itu malah menjadi-jadi ya, malah sensasinya itu malah bertambah. Itu karena tidak cocok dan lambung kita itu sedang sensitifnya ya. Jadi bukan karena obat dokternya yang jelek ya, obat dokter itu menurut saya bagus, manjur ya, tapi berhubung ya lambung kita sedang bermasalah, sedang sensitif dengan obat-obat yang kimia atau herbal pun bisa jadi ya, tidak cocok, atau tidak, lambung kita itu tidak menerima yang berbau menyengat terus berbahan kimia, itu tidak menerima ya. Jadi maaf ya, saya nggak pakai baju, tapi ya nggak apa-apa ya, yang nggak suka nonton video saya nggak usah ditonton, nggak apa-apa, karena bebas karena bebas ya, nggak harus nonton video saya, nonton video yang lainnya juga nggak apa-apa. Yang penting kalian itu saya sharing bercerita ke kalian, dan bagaimana sih asam lambung GERD AJT ini. Saya pasti akan upload terus ya selama saya punya paketan kalau nggak punya paket data ya saya nggak upload gitu ya. Jadi ya kalau saya punya saya upload, nggak punya ya mau upload pakai apa ya. Jadi gitu ya, simpelnya begitu ya. Jadi saya upload di YouTube itu juga pakai paket data ada ya.
Jadi saya beli paket data kalau ada kerjaan, ya kadang ada kerjaan dikit, terus ya lumayan bisa buat upload video, meskipun nggak banyak ya, sedikit lah, yang penting bisa membantu teman-teman semua yang sedang parah-parahnya gitu ya. Saya sih gini ya, kalau saya video-video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bahkan bisa menjadikan kalian itu menjadi bertambah baik, menjadi bertambah sembuh gitu ya, gitu saya itu udah seneng ya, meskipun saya nggak tahu, saya itu udah seneng. Dan saya nggak gimana-gimana, pokoknya kita semua sama-sama berjuang gitu ya. Jadi nggak usah mikir yang gimana-gimana kok, oh masnya bikin YouTube gini-gini kok, ya gitulah. Pemikiran orang itu beda-beda, tapi nggak apa-apa, itu terserah kalian ya. Jadi gitu saja sih yang mau saya bahas, dan maaf video ini sangat jelek sekali, dan ya gitu ya, namanya buat video itu dadakan, kadang pengen buat ya buat, kalau ada paket data ya saya buat, kalau nggak ada ya enggak gitu ya. Jadi semoga bermanfaat video-video saya, dan jangan lupa konsisten, tetap konsisten ya, agar kalian itu menjadi lebih baik gitu ya. Kalau kalian bisa ada perkembangannya terus, itu nanti lama-lama sembuh gitu ya. Seperti saya dikit saya sabar ya, meskipun saya sedang OTW 100%, saya tetap sabar ya, bagaimanapun caranya. Meskipun saya sudah bisa beraktivitas kerja-kerja yang nggak berat banget, itu saya sudah bisa alhamdulillah ya. Servis motor, servis HP itu saya sudah bisa lah ya. Jadi alhamdulillah, dan semoga teman-teman semua segera lekas membaik, sembuh total semuanya ya, termasuk saya juga. Saya di sini menyemangati saya sendiri dan menyemangati kalian semua ya. Jadi kita sama-sama berjuang, sama-sama sama-sama memotivasi ya, sama-sama berbagi informasi juga ya. Jadi ya gitu sih. Cuma simpel aja ya, simpel, dibuat senyum aja, nggak usah tegang-tegang, nggak usah buat apa tegang ya. Senyum, murah senyum ya, sering keluar, sering bersosialisasi dengan orang lah, sering ngomong-ngomongan dengan orang ya. Jadi jangan terus diem, terus meratapi nasib, jangan, itu nggak ada gunanya sama sekali ya. Jadi begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.